Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Anus Nur Cahaya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah dengan NIM 25101162200026. Saya dari kelas A2 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah fonologi, yaitu menjelaskan tentang pengertian fonetik, jenis-jenis fonetik serta transkripsi fonetik. Nah, di sini saya sudah membuat peta konsepnya. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan bagian pengertian fonetik terlebih dahulu. Apa itu fonetik? Fonetik adalah salah satu cabang ilmu fonologi yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut menimbulkan pembeda makna atau tidak. Berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3, yaitu ada fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan juga ada fonetik auditoris. Yang pertama, fonetik artikulatoris. Fonetik artikulatoris adalah cabang fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Kajian ini akan membahas alat-alat ucap seperti apa yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa, lalu mekanisme alat ucap dalam menghasilkan bunyi bahasa, proses terbentuknya bunyi bahasa, yaitu bagaimana udara dari paru-paru diolah oleh alat ucap sehingga menghasilkan bunyi tertentu. Kemudian ada klasifikasi bunyi bahasa berdasarkan cara dan juga tempat artikulasinya. Kemudian ada silabel dan unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, jeda, durasi, dan nada. Kemudian yang kedua yaitu fonetik akustik. Fonetik akustik adalah cabang fonetik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai gelombang suara yang merambat di udara. Hal ini yang akan kita bahas adalah perhitungan tentang gelombang bunyi dan frekuensinya, kecepatan bunyi saat merambat di udara, kemudian ada spektrum bunyi, tekanan dan intensitas bunyi, kemudian ada menggunakan skala desibel untuk mengukur kekuatan bunyi serta resonansi akustik dalam produksi bunyi. Kajian fonetik akustik lebih banyak berkaitan dengan ilmu fisika walaupun tetap memiliki hubungan dengan linguistik. Kemudian yang ketiga yaitu fonetik auditoris. Fonetik auditoris adalah cabang fonetik juga yang mempelajari bagaimana bunyi bahasa diterima oleh telinga manusia sehingga dapat dipahami oleh otak. Nah, dalam pembahasannya nanti akan melibatkan tentang struktur dan fungsi alat pendengaran, kemudian mekanisme penerima bunyi oleh telinga, kemudian ada proses bagaimana bunyi bahasa itu ditangkap, diteruskan, dan diolah oleh sistem saraf sehingga dapat dipahami. Dari ketiga jenis tersebut yang berkenaan dengan ilmu fonologi adalah fonetik artikulatoris, di mana fonetik artikulatoris ini memang cocok untuk kita sebagai bahan penelitian bagaimana caranya bunyi-bunyi bahasa dihasilkan oleh alat-alat ucap manusia, dan tentunya ini sangat erat kaitannya dengan ilmu linguistik. Kemudian yang ketiga itu transkripsi fonetik. Nah, ini pembahasan yang ketiga. Transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi bahasa secara akurat melalui huruf atau lambang fonetik. Nah, lambang-lambang fonetik ini sebenarnya hasil dari modifikasi dari berbagai macam huruf untuk membedakan antara bunyi yang satu dengan bunyi yang lainnya. Karena jumlah huruf itu sangat terbatas sehingga perlu adanya lambang-lambang fonetik untuk memperjelas berbagai macam bunyi dengan variasi yang berbeda-beda. Contohnya seperti pada kata kera dan juga kata monyet. Nah, terdapat dua buah perbedaan vokal, yaitu vokal E dan juga vokal E. Nah, dalam transkripsi fonetiknya akan terlihat seperti ini, dan transkripsi fonetik pada kata monyet akan terlihat seperti ini. Jelaskan terlihat perbedaan di antara keduanya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa transkripsi fonetik itu memang ditranskripsikan berdasarkan bunyi yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian jenis-jenis dan juga transkripsi fonetik ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.